Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini back again with me di Ramadan edisi 2026. Jadi hari ini aku akan bikin satu episode kali ya, one day with me during Ramadan gitu. Hari ini hari Jumat. Ini tanggal berapa guys? 13 Maret. Ini baru habis Jumatan. Jadi hari ini aku datang ke kampusnya agak siang. Aku jalan aja. Ini baru habis Jumatan. Aku baru nyampe kampus siang ini. Tadi pagi full di rumah. Ada Zoom meeting gitu. Jadi kayak ada writing session dengan grup labku. Terus hari ini ya udah datang Jumatan, terus habis ini mau ke lab, mau ngecek beberapa barang gitu yang aku butuh buat transport ke Baltimore next week. Habis itu mungkin bakal lanjut beberapa kerjaan aja nanti di office. So I'll just show you around what I'm gonna do. Tapi planning untuk hari ini chill aja sih. Jadi kayak ngerjain apapun bisa dikerjain, nyicil-nyicil kerjaan. Terus insya Allah hari ini aku bakal ke Masjid Imam untuk iftar dan taraweh. Terus tahun ini aku bikin beberapa resolusi kecil sih untuk Ramadannya. Salah satunya adalah dengan mencoba pengalaman volunteer selama di Amerika. Karena kayak beberapa tahun lalu aku nggak sempat volunteer apa-apa deh kayaknya. Karena emang masih sibuk, semester 2 masih adjustment lah ya kayak gitu. Nah jadi tahun ini aku coba untuk ngambil beberapa kesempatan gitu. Salah satunya udah di Imam, jadi kayak habis iftar gitu biasanya aku coba bantu-bantu untuk beres-beres, kayak sesimpel ngebawa kantong sampah ke dumpster aja sih. So yeah, it's exciting to be there tonight. Jadi udah oke deh, sekarang aku OTW dulu ya mau ke lab. Anyway, hari ini adalah hari terakhir midterm exam dan next week kita bakal ada spring break. Jadi alhamdulillah banget ya di lebaran tahun ini jatuh di spring break, jadi bisa full kita buat menikmati vibe seharian lebaran. Tahun lalu juga berkah banget karena Ramadannya di weekend kan, hari Minggu kalau nggak salah. Jadi itu juga seru. Jadi hari ini kampus tuh dibilang sibuk iya karena banyak banget anak-anak terutama undergrads yang dijemput orang tuanya buat pulang karena lumayan kan seminggu di rumah. But at the same time jadi sepi juga karena ya udah orang-orang udah pada keluar gitu. Ini BTW udah masuk spring guys, cuman pohon-pohon ini masih meranggas ya. Karena dia baru akan mulai berbunga atau berdaun itu bulan depan ya. Cuaca di sini lagi agak random juga sih. Kayak kemarin hari apa, Kamis. Hari Rabu tuh lagi anget banget, kemarin udah di angka 20-an Celcius. Tiba-tiba hari Kamis hujan dan salju. So hari ini masih windy banget. Tadinya udah mau mengistirahatkan jaket winter tapi akhirnya ya udahlah. Tapi ini kampus Barnes udah dekat sama building aku, jadi di sini ada kuda, domba dan kawan-kawan gitu. Ini barang bentar deh buat ngeliat ya. So if you guys see, tuh domba-dombanya ini pada makan. They're so cute. Anyway, semester ini aku cuma ngambil satu kelas mata kuliah, jadi ecological technology design. Jadi kelas ini ngajarin tentang teknologi apa yang bisa dipakai untuk mengintegrasikan sistem buatan manusia dengan ekosistem yang alami. Jadi ibaratnya kayak ya manusia mau bikin bangunan, mau bikin kompleks apa kayak gitu. Intinya man-made buildings itu sebisa mungkin tetap terintegrasi dengan ekosistem alami yang ada di situ. Jadi tidak dengan merubah total ekosistem di lingkungan itu sampai vegetasinya hilang, terus nggak ada lagi habitat buat spesies hewan, microbes dan tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi sebisa mungkin bangunan yang dibikin itu terintegrasi dan tetap menjaga keharmonisan dengan alam di sekitarnya. So itu kelasnya, dan kemarin aku ada midtermnya kurang lancar. Sebenarnya pertanyaannya itu udah dipelajari semua, tapi soalnya banyak banget dan cuma punya waktu 1 jam. Jadi kayak aku tidak bisa nulis secepat yang aku harapkan. Intinya kayak gitu aja. Jadi kayak aku hari ini ninggalin kayak ada 34 soal di kemarin, terus aku ninggalin 2 atau 3 soal yang kosong gitu. Ya udahlah karena udah nggak sempat dijawab kan. Kayak pas soal pertama ini kayak butuh mikir agak lama, jadi aku skip dulu ngerjain soal lain yang lebih gampang, yang lebih bisa cepet dijawab. Ternyata ada yang ketinggalan sampai waktunya habis, jadi ya udahlah. Agak sedih sih. So, oke, kita udah nyampe. Abis ini aku mau ke lab dulu. Pohon-pohonnya masih pada meranggas. Kemarin salju, tapi karena saljunya dikit jadi udah cair semua.
So yeah, this is my building, Environmental Science and Technology UMD. This is the lab building. Kita namanya Wing 5. Jadi ini bangunan udah tua sih guys, kayak nggak nyampe 100 tahun sih, cuman kayak ini lupa tahun 60-an apa ya dibangun, jadi emang udah lumayan tua sih. Dan khas banget bangunan-bangunan lab itu konstruksi atasnya tuh open gitu, jadi semua pipa-pipa air, gas, listrik segala macam kayak expose biar gampang maintenance-nya. BTW ini labku ada beberapa ya, ini satu, ini publikasi orang lain sih, profesor lain, tapi di sini satu untuk gas kromatografi. Ini lab utama kami. Ini. Nanti kita masuk ya. Aku lihat dulu ada orang apa kagak. Kayak kagak ada orang ya. Terus ada satu di sebelah sana. Itu ini backyard kami. Aku lagi ngecek mobil pickup sih. Harusnya ada. Jadi ini backyard, tempat segala mobil-mobilnya INST terparkir. Dan tempat naruh ya udahlah barang-barang yang tidak terpakai lagi gitu-gitu. Ini lab aku yang satunya. Hehe. Oh iya, ini ada satu hal menarik sih yang baru-baru ini departemen aku lagi bikin. Jadi ini adalah sistem untuk reserve mobil. Jadi kunci-kunci mobil itu nanti bakal ditaruh di dalam sini. Jadi kan ada slot-slotnya gitu kan, 18, 19 segala macam. Jadi siapapun yang mau pakai mobil kampus, mobilnya departemen, itu bakal reserve dulu. Terus nanti mereka ngambil kuncinya di sini. Jadi pakai sistem retina gitu. Kayaknya ini yang retina ID itu deh. Jadi dia bakal ngecek retina atau enggak dia pakai fingerprint gitu. Terus nanti ini bisa dibuka. Ya udah, kunci mobil yang kita mau reserve itu bakal diambil di sini. Kalau udah beres kita akan balikin di sini juga. Aku tadi bilang ada berapa lab ya? Aku harusnya yang bener adalah kita ada 4 lab. Jadi satu pintu yang itu buat gas kromatografi. Ini satu lab lagi, ini kayak storage, terus kayak tempat food waste sorting, terus juga kalau kita misalkan mau milling biomass, kayak sekarang aku lagi mau ngegiling-giling switchgrass, miscanthus. Ini lab yang ini storage juga. Tadi yang aku liatin barusan itu yang solids lab, jadi kita mau ngelakuin apa ya, analisis total solids, volatile solids itu di sini. Terus ini main labnya, jadi di sini kita ngerjain anaerobic digestion dan ada digester juga di sini. So let's go. Oh sorry, aku tunjukin lagi nih. Ini akses key-nya swipe gitu ya. Tuh. Terus ya udah kita masuk. Opsi. Yay, welcome to the lab. Ini main lab kami. Nggak gede-gede banget sih. Jadi banyakan kegiatan dikerjain di sini. Terus ini reaktor biogas yang lagi aktif sekarang beroperasi. It looks so cool and complicated at the same time. Aku nggak pernah ambil kelas untuk konstruksi reaktor gitu sih, tapi kayak by experience jadinya mulai belajar dikit-dikit. Ini sebenarnya aslinya dari fermenter wine yang kita modifikasi supaya bisa dipakai untuk jadi reaktor biogas deh gitu. Oke, lab work done. Terus ini aku mau coffee saja buat ya lanjut kerja aja basically. Dan ini udah sepi banget guys. Tuh, udah selengang ini buildingnya INST. Welcome to my office. So this is my office. Aku nggak tahu udah pernah lihat atau belum. Ini aku ada meja, ya ada sepanjang itu meja. Terus ada second screen, ada rak juga bener barang-barang gitu. Terus itu ada poster apa standing banner dari Indah yang ada aku bawa. Terus ini aku ada yang kayak kabinet gitu buat naruh-naruh barang. Sama kalau kalian perhatiin lantainya tuh kayak aku kasih mattress gym gitu, jadi biar kalau mau sholat di sini lututnya empuk, nggak yang sakit kebentur lantai gitu. Plus di bawah sana aku ada pakai bean bed, jadi tuh kalau misalkan lagi ngantuk banget ya udah aku tidur siang di sini deh, jadi tetap hangat dan empuk. Kalian harus aja nih bersihin aja. BTW tadi siang Indoterps ngadain fundraising gitu sih untuk korban bencana Aceh. Nah untuk hari ini itu fundraisingnya kayak jualan sweets gitu sih. Jadi kayak sekantong ini tuh harganya $5. Tapi kalau beli 2 dapat 8. Jadi tidak kalian beli 4 lumayan dapat $16. So I'm a sweet tooth person, jadi aku suka sih yang manis-manis hihi buat stok di rumah. Kalau pas lagi gabut aja pengen ngambil yang manis. Thank you Indoterps.
Oke guys, I'm done for today. Jadi sekarang aku mau pulang dan kita akan siap-siap buat ke Imam Center. BTW bentar deh, ada yang kelupaan. I just wanna show you this creative, innovative initiative dari departemenku. Jadi kita bikin, ini namanya adalah, I'm not sure how to pronounce it correctly, maybe MAGE, Mobile Aquaponic Garden Enclosure. Jadi ini adalah sistem aquaponik. Jadi aquaponik itu integrasi antara aquaculture atau apa namanya ternak ikan sama hidroponik atau dia tanam tanpa tanah. Jadi simply aquaponics ini integrate two different systems for plants or crop cultivation sama fish tanks kayak gitu-gitu. Jadi simply si ikan-ikan ini makan terus dia poop, ada kotorannya dan kotoran itu mengandung amonia yang sama mikroba-mikroba yang ada di air ataupun yang dia di akar si tanaman itu akan memfiksasi si amonianya menjadi nitrat yang nantinya bisa diserap oleh tanaman. Ini benar nggak sih penjelasanku? Tapi ya deh, ada mikroba di air akuariumnya itu yang bisa melakukan namanya kalau nggak salah denitrifikasi. Correct me if I'm wrong guys, sorry, kok aku lupa ya. Tapi gitulah intinya, si kotoran ikannya itu jadi sumber nutrien buat tanaman. Jadi ceritanya airnya dipompa ke atas, tanaman-tanaman ini serap nutrisinya, terus air yang istilahnya sudah tersaring nutrisinya itu kita consider air yang sudah lebih bersih itu diturunkan lagi ke akuarium. Jadi agak mirip dengan closed loop system kayak gitu. Nah kreatifnya adalah ini sistem aquaponiknya pakai showcase kulkas bekas gitu. Jadi ini sebenarnya showcase pendingin minuman kayak gitu-gitu yang udah nggak dipakai karena udah rusak gitu ya. Terus dimodifikasi deh jadi ini bukan I'm not sure apakah ini kulkas. Either way ini entah kulkas makanan atau kulkas lab. Kayaknya kulkas lab sih yang udah nggak dipakai, pokoknya rusak lah. Terus udah disulap menjadi media aquaponik kayak gini. Alright, we're catching up for the bus. Busnya bakal datang dalam 4 menit lagi. So, let's go. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah walaupun masih berangin dan lumayan dingin, tapi ya udahlah. So, hari ini kampus rame banget soalnya as I mentioned before ya, jadi kayak undergrads itu banyak yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi ini kayak para orang tua atau anggota keluarga tuh banyak yang jemput gitu. Sekarang aku udah nyampe di Imam Center, alhamdulillah. Hari ini belum kelihatan rame, kayak aku emang agak kepagian, but that's okay. Karena aku hari ini belum setoran tadarus guys. Jadi udah kita beresin dulu aja. Tada, inilah dia Imam Center, Masjid Indonesia, satu-satunya di area Maryland kayaknya sih, atau di MV malah. Jadi masjid ini, ntar kita lihat plakatnya, jujur aku lupa, ini intinya diresmikan sama Bapak Presiden SBY dulu, tahun 2000 berapa yo, 2008 kayaknya. Jadi gitulah masjid ini, tapi maksud saya jamaahnya banyak sih, bukan cuma orang Indonesia, tapi kayak jamaah dari mancanegara juga banyak yang datang. Jadi kayak ini suatu kebanggaan dan anugerah juga yang harus disyukuri sama komunitas muslim Indonesia di sekitaran Maryland ini, karena ya alhamdulillah kita punya satu masjid yang didirikan atas dukungan penuh dari pemerintah dan warga masyarakat Indonesia yang ada di sini kayak gitu. So it's a blessing, alhamdulillah kita punya satu, dan mudah-mudahan masjidnya tetap sustain dan juga jamaah-jamaahnya juga tetap rame kayak gitu, biar kegiatan di masjidnya tetap produktif. Sekarang kita udah di dalam Imam Center. Jadi ini tuh kayak extension buat jamaah laki-laki nanti kalau iftar. Jadi bisa di atas terpal ini, soalnya di bawah dan di bawah tempat untuk jamaah laki-lakinya lebih dikit. Jadi beberapa nanti akan di lantai 2. Aku biasanya akan lebih suka di sini sih, lebih tenang aja, nggak terlalu rame. Ini sekarang masjidnya lagi cek sound aja, persiapan buat buka. Tapi ini masih kayak 20 menit lagi sih nanti berbukanya. Alhamdulillah udah waktunya iftar.
Cuman sore banget tadi ke skip yang bagian tajilnya. Kayaknya udah buru-buru, lapar dan tidak fokus. Cuman tadi info aja ya, untuk iftarnya tadi alhamdulillah ada beberapa. Jadi kayak ada kurma, strawberry, semangka. Kayak bikambon tadi satu sama bakwan. Jadi always ada gorengan, haha. Terus ini makan malamnya alhamdulillah. Hari ini ada nasi, ada sayur-sayuran gitu, terus kerupuk mie sama sate. Selamat makan, berkah Ramadan, alhamdulillah. We raise our hand, make dua to Allah Subhanahu wa Ta'ala. With our lips, we recite the calling to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma, Rabbana. You try to connect yourself to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah malam ini sholat tarawihnya udah beres. Jadi ini ya udah orang-orang tinggal silaturahmi aja. Iya, alhamdulillah. Habis ini harusnya itikaf sih. Tapi tidak hari ini, guys. Insyaallah itikafnya the next day. Oke, guys. Vlognya aku tutup di sini ya. Alhamdulillah malam hari ini udah selesai Qiyamulailnya. As I said tadi, pengumuman masjidnya ya di imam ada itikaf sih. Cuman hari ini qadarullah belum bisa itikaf, insyaallah, tapi mungkin hari Minggu kali ya rencananya, insyaallah mudah-mudahan bisa terlaksana. Sekali lagi mumpung spring break, jadi tahun lalu aku cuma itikaf 1 malam kayak malam terakhir doang. Jadi kalau kali ini mudah-mudahan bisa lah lebih dari 1 malam gitu ya itikafnya. So yeah, I think that's all. Thank you for joining me today. It was a huge blessing to enjoy another day of Ramadan this year and being able to come to the mosque and then social. So yeah, I hope you guys enjoy it and see you next time. Assalamualaikum.